Ketika proses itu sebenarnya ketika kita sudah bisa melewati itu, ketika kita sudah bisa melewati menerima itu, sebenarnya healing itu akan lebih cepat. Saya tahu sih ya, dari situ itu ada pintu, ada orang, tapi saya nggak bisa ini secara detail, nggak bisa. Jadi dari berbagai macam jenis autoimun, penderita autoimun itu berkumpul dan menceritakan bagaimana perjalanan mereka. Kalau nggak sembuh ya gimana caranya bisa menerima. Jatim, balik lagi nih di Ngopi Sore, ngobrol bareng penulis. Tapi kali ini saya sama Mbak Meta nggak bahas soal tulisannya, karena tadi sudah cukup banyak menuliskan soal tulisannya. Kita akan membahas seputar bagaimana cara Mbak Meta untuk mengatasi stres, ya kan, supaya imunnya itu tetap terjaga. Karena kan Mbak Meta ini salah satu penulis yang dia punya autoimun ya, Mbak? Iya. Nah, salah satu cara menulis itu menurut Mbak Meta cukup bisa menghilangkan stres dan untuk mengurangi tingkat apa ya Mbak, kayak autoimun jadi kumat atau gimana Mbak? Sebenarnya tidak membuat kalau dibilang terus menyembuhkan total enggak juga sih ya. Mengurangi stres. Cuman mengurangi beban psikologis dari penyakit itu sendiri. Karena kan seperti kita ketahui kan autoimun itu penyakit yang istilahnya seumur hidup ya. Jadi seumur hidup kita hidup dengan penyakit itu, dan pada saat flare, pada saat kambuh itu kita harus flare itu dalam artian kayak ya kumat gitu. Kumat kunang gitu. Enggak kunang-kunang aja, terserah sesuai dengan jenis autoimun yang dimiliki masing-masing itu. Jadi kalau kayak saya ini kan ketika penglihatan saya menurun gitu. Kalau yang lain mungkin di lututnya sakit atau di mananya yang sakit gitu. Jadi kan autoimun itu beda-beda yang diserangnya itu. Jadi jadi mengurangi efek dari rasa sakit itu ya bisa juga. Tapi nih Mbak, nggak apa-apa nih Mbak kita ngobrol soal ini flashback sedikit. Oh ya. Mbak Meta kan tadi cerita pernah menuliskan sebuah stories tentang autoimun. Iya, saya pernah bikin memoir pendek. Bagaimana sih Mbak awalnya Mbak Meta bisa berdamai dengan diri sendiri ketika tahu Mbak Meta ternyata dokter mengatakan kamu ada autoimun pada saat itu? Awalnya sulit yang pasti. Saya pikir semua orang yang dapat penyakit apapun ketika dapat vonis itu mungkin akan sulit menerima ya. Jadi penolakan itu pasti ada. Denial gitu. Jadi saya nggak sakit ini, ataupun oke, saya sakit ini tapi saya tetap bisa melakukan hal-hal yang seperti dulu. Padahal kan enggak kan, kalau kita sudah sakit ya berarti kita berada dalam kondisi yang tidak sama seperti kita tidak sakit gitu. Iya, benar. Nah, proses-proses seperti itulah ketika kita menolak, ketika segala macam itu perasaan negatif itu muncul. Sebenarnya pada saat itu untuk kasus saya ya, itulah penyakit sebenarnya malah menjadi lebih buruk, menjadi lebih parah. Jadi karena saya yang diserang adalah sistem ketahanan tubuh dan dan sistem kekebalan tubuh saya menyerang diri saya sendiri. Iya, benar. Ya, jadilah akhirnya ya saya rusak sendiri gitu. Nah, ketika proses itu sebenarnya ketika kita sudah bisa melewati itu, ketika kita sudah bisa melewati menerima itu, sebenarnya healing itu akan lebih cepat. Proses penyembuhan itu akan lebih cepat. Tapi pada awalnya Mbak Meta kalau bilang autoimun itu faktor keturunan atau enggak sih, atau pada saat itu mungkin ada sebabnya tiba-tiba Mbak Meta divonis seperti itu, apalagi
pada saat itu masih sekolah atau masih Mbak? Masih ya? Enggak, saya sudah kerja waktu itu. Oke. Penyakit autoimun itu sebenarnya tidak bisa disebut turunan, Keturunan, ya. Tapi banyak juga yang karena dari dulu-dulunya itu ada yang mengidap tapi mungkin tanpa gejala gitu. Oke, paham. Tapi memang sistem ketahanan tubuh tiap orang kan nggak sama. Iya, benar. Nah, penyakit autoimun yang saya derita sendiri itu sebenarnya mulai menampakkan gejala dengan munculnya lingkaran merah di mata kiri saya. Oke, itu di pupil. Ya, dekat bola matanya hitam itu. Itu muncul merah. Terus ketika saya bawa ke dokter, itu saya belum dapat jawaban bahwa apa sebenarnya penyakit ini. Oke. Gitu. Terus lambat laun akhirnya muncul penyakit penyertanya yang lain. Jadi akhirnya saya kena katarak. Dan pada saat itu juga saya tetap memaksa bahwa ini bukan masalah besar gitu. Jadi saya masih gimana caranya ya, saya kita supaya harus optimis ya, positive thinking lah. Bahwa saya masih tetap bisa kerja segala macam gitu. Tapi nyatanya enggak gitu. Penyakit itu malah tambah parah. Sampai pada akhirnya yang kanan juga terkena, ikut terkena. Yang kanan itu kena sekitar tahun 2003 dan kebetulan akhirnya 2003 itulah saya ada seorang dokter yang bisa memberitahu bahwa saya terkena autoimun, istilahnya itu uveitis. Jadi peradangan pada keseluruhan bola mata. Jadi bola mata itu kan ada bagian depan, tengah, dan belakang. Iya, benar. Nah, untuk uveitis ini keseluruhan bagian itu terkena. Dan pada akhirnya bagaimana Mbak Meta akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri untuk tidak berpikiran overthinking pada saat itu, karena kan nggak semua orang itu ketika kita divonis kayak kamu punya lambung nih, nah itu kan otomatis aduh saya nggak bisa ini makan ini, saya nggak boleh stres, saya nggak boleh ini. Nah itu kan banyak orang itu yang masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan menerima pada akhirnya saya harus tetap survive, harus kayak itu. Butuh proses sih yang pasti. Kalau untuk saya sendiri memang awalnya agak sulit itu ya. Bayangkan aja waktu itu saya kena pada saat usia produktif, pada saat masih seneng-senengnya kerja. Kan. Iya. Pada saat semua kesempatan masih terbuka lebar gitu, tiba-tiba mata saya begini gitu. Jadi itu proses itu, penerimaan itu agak lama buat saya. Jadi butuh berapa tahun tuh Mbak? Butuh ya lumayan sampai agak lebih dari 5 tahunan saya untuk bisa benar-benar I see. menerima bahwa ini nanti akan terjadi seumur hidup gitu. Dan semua dokter kebetulan yang saya datangin kan mengatakan bahwa ini tidak bisa diobati gitu. Semuanya mengatakan itu kan, itu akhirnya menambah beban, menambah stres gitu. Apalagi kan cewek ya. Cewek itu pasti akan yang pertama overthinking, itu pasti benar. Terus yang kedua mungkin ada tingkat minder, itu pasti ada. Terus rasanya pengen dijawab, udahlah saya menjauh aja lah dari teman-teman. Belum tentu teman saya menerima saya yang seperti ini. Nah seperti itu semua terjadi, seperti itu semua terjadi. Terus akhirnya ya menarik diri, marah pada keadaan, itu semua memang saya alami gitu. Tapi ya akhirnya pada akhirnya ya mau nggak ada jalan lain selain menerima kan. Iya, support system apa nih Mbak dari keluarga, dari teman-teman juga ketika Mbak yang seharusnya bisa bangkit itu akhirnya bisa melewati fase itu kayak gitu Mbak? Ya tentu saya dapat dukungan dari keluarga saya, terutama kakak-kakak saya yang bisa memahami bahwa memang menghadapi seperti ini itu nggak gampang. Ya, orang bisa emosional sekali kan ya. Saya memang terkenal waktu itu memang jadinya gampang marah gitu. Iya, benar. Nggak kekontrol ya Mbak. Ketika dulu biasa mengerjakan sesuatu sendiri, terus sekarang harus kayak jalan ke tempat lain aja harus dituntun atau apa, itu kan nggak gampang menerimanya gitu loh. Saya juga banyak berteman dengan teman-teman tunanetra kan, jadi yang memang dari awal dari bayi sudah
nggak kelihatan itu berbeda dengan orang-orang yang pernah udah beranjak melihat, terus tiba-tiba dapat dan musibah tiba-tiba seperti harus itu. Iya. harus tidak bisa melihat itu lain gitu. Memang cara menerimanya segala macam itu memang berbeda sekali. Jadi kalau yang sudah dari bayi dari lahir sudah nggak bisa melihat itu lebih bisa menerima, lebih bisa enjoy. Sedangkan yang sempat bisa melihat itu agak sulit, termasuk buat saya itu agak sulit. Iya, benar-benar. Saya pernah kan jadi sukarelawan di Yayasan Tunanetra di Surabaya itu. Satu saat saya pernah bilang gitu, minggu depan kayaknya saya nggak bisa kesini, saya mau kontrol gitu ke rumah sakit. Terus ada sama-sama penyandang tunanetra di sana yang bilang, ya masih perlu kontrol, berarti masih belum mau terima. Pulang dari situ itu saya nangis gitu. Wah, apa memang benar-benar sih nggak ada jalan buat saya gitu. Karena kan masih positif ya kita ya, benar. Cuman di satu sisi lain saya juga kayaknya memang nggak ada jalan nih. Memang kayaknya suatu saat memang segalanya menggelap gitu. Itu proses dari tahun pertama sampai 5 tahun ke depan pada saat itu, Mbak. Iya, Jadi dan memang kejadian kan ya. Jadi benar. saya sempat hampir total memang. Jadi hampir total yang kanan dan kiri kena. Terus setelah itu ya perlahan ya mulai belajar lah untuk bahwa ya sudahlah, kalau memang dapatnya gini ya gimana. Akhirnya ya ikhtiar ya, Mbak ya. Jadi legowo akhirnya bisa menerima. Dan pada akhirnya keberanian Mbak Meta cukup besar dengan berani menuliskan ceritanya Mbak Meta dalam satu cerita. Itu butuh proses panjang nggak sih, Mbak, untuk akhirnya kayak ibaratnya kayak gini ya, Mbak ya. Seumpama nih saya nih anggap aja kan saya punya asam lambung nih ya. Orang asam lambung itu kan kadang kita kalau sama temen kan kayak bilang aja nggak ada apa-apa kayak gitu. Padahal sebenarnya kan tantangan kita untuk makan banyak makanan itu banyak banget. Nah itu kan saya juga butuh keberanian ngomong ke teman saya kayak saya tuh punya asam lambung kayak gitu loh, Mbak. Nah gimana kalau seorang Mbak Meta dan akhirnya berani bahkan itu menuliskan di sebuah buku? Sebenarnya itu yang mendorong juga dokter mata saya. Ya, ketika saya sudah mulai belajar untuk menerima keadaan itu, tapi tetap ada sesuatu dalam diri saya yang menyatakan bahwa bagaimanapun saya harus tetap berusaha untuk dapat jalan. Bahwa tahun pertama saya sakit dengan tahun keberapa saya sakit itu kan pasti beda. Perkembangan teknologi kedokteran pasti kan semakin berkembang. Semakin berkembang pasti paling enggak adalah gitu cara baru atau gimana lah yang mungkin bisa dilakukan gitu. Jadi selain saya berusaha untuk belajar menerima itu, saya tetap istilahnya tetap ikhtiar ya, tetap mencari tahu gimana supaya mendapatkan kesembuhan lah, jalan sedikit aja gitu. Dan itu nggak mudah. Iya benar. Prosesnya lama, berbelit-belit, dan saya nyoba apa aja itu alternatif segala macam itu saya datengin, bahkan berobat lagi ke dokter. Ini termasuk kakak saya yang nganten itu juga sempat juga saya kemana untuk pokoknya ada info lah ya, info bener. Ini di sini ada ini ada di sini, saya pasti datang gitu. Sampai akhirnya kemudian ini lagi-lagi saya harus menyatakan bahwa dari kecil saya memang kan suka dongeng kan ya. Saya sebagian besar waktu saya kalau saya sudah suntuk gitu saya nggak bisa karena saya nggak bisa baca sendiri, kan pakai laptop suara itu kan bisa kan ada. Ada sekarang kan sudah mulai banyak kan yang learning lah ya. Jadi dengan pembaca layar audio, itu saya mulai baca-baca itu. Terus dari situ saya dapat hadiah juga dari kakak saya, handphone yang ada pembaca layarnya itu juga gitu.
Jadi Jadi ada di situ, audionya juga. dari situ saya browsing, jadi saya tetap bisa browsing internet. Akhirnya saya dapat info tentang stem cell. Dapat info tentang stem cell, katanya untuk penyakit apa aja bisa gitu. Oke. Akhirnya ya itu saya coba lagi hubungin dokter stem cellnya itu, dan dengan dibantu dari salah satu yayasan non profit yang biasa membantu Itu pada saat itu yang kanan masih belum berfungsi ya Mbak? Iya, masih Belum sudah ya? hampir Sudah hampir total. iya. Ternyata ada titik harapan ini. Jadi 2015 saya ketemu dengan salah satu pakar stem cell yang ada di Surabaya sini. Terus kita nego gimana caranya. Oke, saya bisa bantu kamu, tapi mungkin cuma berapa kali, dan tidak ada jaminan ya, tetap aja tidak ada jaminan bahwa ini akan memberi kembali hasil. iya. Tapi saya ambil itu, berapapun hasilnya, yang apapun yang terjadi, Yang penting nanti berjuang dulu ya apapun jadi, hasilnya. Jadi saya ambil itu. Jadi 2016 akhirnya ketemulah saya dengan dokter yang berani mengambil tindakan. Mengambil Itu tindakan. operasi kah? Itu gimana Ya, Mbak? operasi 2016. 2016. Jadi karena yang kiri itu sudah nggak bisa diapa-apain. Memang tidak bisa tertolong ya dari Ya, dokter. yang kiri yang diambil tindakan cuma yang Sang kanan. kanan. Dan alhamdulillah ada hasilnya, meskipun tidak 100% ya yang kanan ini. Jarak pandang berapa Mbak? Saya tahu sih ya, dari situ itu ada pintu, ada orang, tapi saya nggak bisa mau ini secara detail, nggak bisa. Oke. Jadi kayak min ya, kayak kita kalau min kan kalau apa? Iya. Jauh nggak kelihatan. Iya. Tapi saya sudah nggak pakai kacamata minus karena terlalu repot. Saya cuma pakai ini aja, pakai kalau kacamata baca biasa aja. kacamata baca aja. Kalau baca saya lebih mengutamakan untuk iya sih, benar. saya baca. Tapi memang Tuhan baik banget ya dengan perjuangannya Mbak Meta. Akhirnya ya alhamdulillah ya Mbak ya, meskipun ya kita tahu lah ya Mbak, mungkin memang dokter itu mengatakan hanya berapa persen, tapi yang saya ingin tahu juga nih Mbak, bagaimana Mbak menahan, maksudnya dalam arti pasti kan bikin stres ya Mbak ya, 5 tahun itu kan, apalagi 2016 juga masih harus operasi. Bagaimana Mbak mengontrol emosinya Mbak pada saat itu, atau memang Mbak menghabiskan waktu dengan menulis tadi, terus atau Mbak memang punya kegiatan lain atau apa pada saat itu? Sebenarnya itu emosi itu naik turun sih kalau menurut saya. Nggak stabil ya? Nggak stabil. Saya banyak baca ini sih waktu itu, banyak baca buku-buku tentang self help. Bener. Jadi salah satu buku yang paling menginspirasi saya itu ada tulisannya Eckhart Tolle yang judulnya itu The Power of Now. Jadi itu sudah, kamu nggak usah mikir yang ke depan gimana, yang di belakang gimana, kamu jalani ada yang ada sekarang gitu. Jadi di situ ada teknik-tekniknya seperti meditasi, nafas, segala macam. Iya. Jadi dari situlah sebenarnya ketika emosi kita sudah menyerang gitu, kita sudah nggak karu-karuan rasanya, kita balikin lagi ke fokus ke nafas kita gitu. Saya belajar dari situ, terus pelan-pelan akhirnya ya mulai bisa oke lah gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Dan mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif ya Mbak. Bahkan ketika 2016 itu kan memang ada pertentangan bahkan dokter tidak semua dokter mengiyakan. Tidak semua orang itu menganggap bahwa ini akan ada hasilnya gitu. Ya saya sempat down lagi ya. Tapi beruntung Mbak Meta nggak sempat putus asa gitu loh Mbak. Ya alhamdulillah gitu. Jadi saya bersyukurnya di situ. Jadi saya seperti diberi peringatan bahwa second chance-nya itu dikasih sama Tuhan. Kamu sudah nyoba apa gitu. Kalau kamu saya kasih sakit,
kamu nyoba sampai seberapa besar kamu mau berusaha untuk sembuh gitu. Akhirnya saya terpacu di situ kan. Akhirnya ya sudah gitu. Pasrah Di ya. 2016 itu saya juga gini, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya ini operasi saya jalanin, tapi nanti hasilnya gimana saya nggak tahu. Sampai pada akhirnya operasi Dan ternyata alhamdulillah ada ada hasilnya, dan akhirnya banyak kegiatan yang dilakukan Mbak Meta setelah ya. itu. Dokter saya tahu kalau saya suka baca. Iya. Namanya Dokter Evelyn. Oh, cewek. Jadi Dokter Evelyn tiba-tiba saja nyeletuk, gimana kalau kamu tulis? Wow, dia yang memberikan inspirasi juga salah satunya ya. Jadi dari itulah awalnya aku memang, apa dok, ditulis, kamu bikin kayak apalah perjalanan kamu dari sakit sampai dapat ini. Akhirnya saya pikir iya ya. Akhirnya saya tulis gitu, saya bikin memoir pendek tentang itu. Dan pada saat itu belum ikut Pub Media ya? Belum. Oke. Masih penulis indie lah ya sebenarnya ya. Saya ikut grup, akhirnya saya beberapa teman sesama teman autoimun itu kan juga ada yang suka. Iya. Yang suka menulis juga gitu. Jadinya terus setelah dari memoir itu kita bikin bareng-bareng juga antologi isei tentang autoimun dan dari bagaimana segala kita sudut pandang dan aspek itu tadi. Iya. Jadi dari berbagai macam jenis autoimun, penderita autoimun itu berkumpul dan menceritakan bagaimana perjalanan mereka, kalau nggak sembuh ya gimana caranya bisa menerima. Dan pada akhirnya Mbak Meta selain menulis juga katanya juga bikin kue juga. Itu kan satu tambahan juga Mbak untuk mengurangi tingkat supaya kita bisa melupakan. Cari receh. Iya. Cari receh. Cari kan nggak apa-apa Mbak, selain menulis ya kan kita juga cari recehnya dari tempat lain. Ternyata kan itu bisa menjadi salah satu inspirasi juga buat anak-anak autoimun yang lain kayak gitu. Karena kan paling kita taunya yang autoimun yang artis itu kan Mbak. Nah kan beda ya kan. Kalau artis kita udah jaminan, udah tahu kita berobatnya kemana kayak gitu. Nah untuk kita yang istilahnya yang masyarakat biasa kan masih banyak. Semuanya kita lihat di belakang Mbak Meta nih, masih ada mungkin yang masih awam, masih yang berjuang, yang masih kayak gitu. Kebanyakan memang untuk teman-teman autoimun itu lebih tertutup. Kalau yang sudah bekerja itu sedikit sekali yang bisa tetap bertahan di tempatnya bekerja, karena gitu ya. Bagaimanapun juga kan namanya bos ya, dia merasa bayar kan. Iya benar. Kalau kamu sakit ya ngapain saya bayar orang sakit kan gitu kan. Iya ya benar. Kalau saya sama-sama mengeluarkan uang ya saya pilih yang sehat kan gitu. Akhirnya banyak yang harus mundur dari kerjaannya. Ada sih yang beberapa yang bersyukur sekali itu masih bisa dipertahankan oleh perusahaannya gitu, nggak tahu. Mungkin karena memang beliaunya kecakapannya tinggi. Sisi autoimunnya beda, menyerangnya di mana mungkin gitu jadi ya. Masih kalaupun kambuh mungkin masih tetap bisa dibawa untuk kerja gitu. Kalau teman saya tuh ada yang sampai kalau sekali kambuh itu kan bisa sampai 2 bulan di rumah sakit. Iya. Dan stresnya sampai 2 bulan. Iya. Ya tergantung kondisi tubuh juga ya, Mbak ya. Jadi nanti 2 bulan nggak masuk, nanti 1 bulan masuk. Itu kalaupun masuk nggak dapet, istilahnya perlakuannya ya tetap beda dengan teman yang lain. Akhirnya dia masuk ya masuk aja gitu, kayak orang dicuekin gitu, nggak dikasih kerjaan apa-apa, nggak apa. Gitu. Dibebaskan. Jadi, dibebaskan dalam tanda kutip deh. Iya benar. Tetap aja kan orang sama-sama enak ngapain? Kamu enak gitu, bahkan gaji buta, nggak ngapa-ngapain dapat duit gitu. Sementara kita harus pandang-pandang ngerjakan. Iya sih, begitu. Akhirnya banyak juga yang jadi, kalau yang kebetulan mampu sih ya karena nggak bisa kerja yang
ngisi waktu dengan jadi sukarelawan ya, benar. jadi guru di mana gitu. Tapi ya kebanyakan memang kita agak kesulitan dalam Bener. Tapi ada terakhir nih Mbak Meta, mungkin Mbak Meta bisa kasih nih satu support untuk mereka yang sama-sama berjuang tapi mereka itu masih pada titik yang belum bisa bergelut dengan dirinya sendiri, Mbak, supaya mereka lebih semangat lagi nih kayak Mbak Meta nih. Kalau menurut saya begini, prinsip saya gini, kamu bisa marah dan sakit atau tidak marah dan sakit. Jadi itu pilihannya cuma itu. Kamu sakit dan kamu marah, tetap aja sakit gitu kan. Kamu sakit dan tidak marah gitu, kamu cuma dapat sakit aja, kamu nggak dapat marahnya gitu. Itu aja. Jadi yang bisa kita bawahi adalah intinya pertama harus bersyukur ya Mbak ya. Dikasih sakit itu bukan membuat kita pantang menyerah untuk tetap bertahan, tapi kita bisa berkarya untuk mengurangi tingkat pikiran kita supaya sakitnya tuh nggak makin parah gitu loh, bisa diimbangi dengan kegiatan lain, dan yang terpenting adalah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, itu. Iya kan Mbak? Iya. Makasih banget ya Mbak Meta. Sama-sama. Sebenarnya itu banyak yang harus kita obrolin, tapi nggak apa-apa. Semoga Mbak Meta ini bisa menjadi